wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Seharusnya pencari ilmu itu, kamu semua ini kan pencari ilmu kan? Kamu kesini mencari apa? Mencari ilmu atau mencari uang? Di sini mah nggak ada yang mau ngasih uang, makan aja kurang. Gimana cari uang? Masuk pondok itu mau cari ilmu, maka kamu diingatkan di sini. Li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, seharusnya tidak boleh tidak, ya seharusnya. Yang harus dipunya itu apa? Minal himmatil aliyati, punya cita-cita yang tinggi. Fil ilmi, dalam hal mencari ilmu, atau cita-cita yang tinggi dalam hal ilmu, bukan cita-cita yang tinggi dalam hal harta, bukan, tapi cita-cita yang tinggi dalam hal ilmu. Kalau pencari ilmu, maka cita-citanya dalam hal ilmu. Kalau cari harta, iya dia cita-citanya mencari harta. Contoh TKW, apa yang dicari itu? Uang. Apa dia cita-citanya? Pokoknya gua nanti pulang kampung gua bangun Alfamart, gua mau bangun Indomaret, saya mau bangun Giant, saya mau beli mobil. Karena memang dia cita-citanya adalah, kalau memang dia mencari uang, maka dia cita-citanya dalam hal urusan uang. Ada orang yang mencari jabatan, tentu dia cita-citanya ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Nanti kalau saya besar, saya akan menjadi presiden. Karena memang dia sedang sekolah presiden. Saya nanti akan menjadi menteri. Karena memang dia dalam sekolahnya bagaimana agar menjadi menteri. Nah, kalau kamu masuk ke pondok ini adalah untuk mencari ilmu, maka kamu cita-citanya harus dalam hal ilmu. Kamu di sini menghafal Quran, tentu cita-citanya adalah bagaimana agar bisa menghafal Al-Quran. Kalau kamu belajar hadis, maka cita-citanya bagaimana supaya bisa menguasai hadis. Nah, itulah maksud wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Tuh. Saya mau mondok di pesantren fantastis, kampung Darul Quran fantastis, mau menghafal Al-Quran 30 juz. Itu cita-cita tuh. Karena memang pondok ini punya program bagaimana santri bisa menghafal Al-Quran. Tentu bukan hanya menghafal. Saya cita-cita mau ngapal 30 juz. Jangan kata juz Al-Quran, Al-Pukat pun saya bikin juz, umpama gitu. Habis saya hafal, saya akan mempelajari isi Al-Quran. Saya harus menciptakan kitab tafsir Al-Quran, umpama. Saya harus berdakwah ala Al-Quran, bahkan hiasi diri saya dengan pesan Al-Quran. Itu cita-cita. Jangan masuk pondok, di pondok menghafal Al-Quran, cita-citanya apa? Saya masuk pondok menghafal kulhu doang. Akhirnya keluar pondok hafalannya kulhu. Dipanggil ustadz kulhu. Mau kemana? Mau ke rumah Ustadz Kulhu. Malu pondok di fantastis 5 tahun, pulang-pulang bawahnya cuman Kulhu. Akhirnya hafal surat At-Tin. Begitu baca, ulang lagi sama dia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata jamaahnya,
Subhanallah, kan dia bego, balik badan, salahnya gua di mana katanya. Itu gara-gara cita-citanya nggak tinggi gitu. Nah, maka kamu dalam hal mencari ilmu punya cita-cita yang tinggi. Jangan cuman hafal kulhu atau cuman trikul. Tahu trikul nggak? Apa itu trikul? Al-Falaq sama An-Nas. Itu trikul namanya. Pulang pesantren dia membagian trikul aja. Itu cita-citanya rendah, maka harus punya cita-cita yang tinggi. Kenapa? Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Karena sesungguhnya seseorang itu dia terbang tinggi dengan cita-cita yang tinggi. Orang akan dilihat karena tergantung cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena katoiri yatiru bijanahaihi. Seperti burung. Burung itu dia terbang dengan sayapnya tinggi sekali. Masa kamu kalah sama burung? Burung terbang pakai apa? Sayap. Pakai sayap. Kamu terbang pakai apa? Bukan pakai tangan, kagak bisa lo naik begini-begini. Pakai apa? Pakai cita-cita. Cita-cita yang tinggi. Jadi kamu terbang dengan cita-cita yang tinggi. Artinya kalau kamu sudah punya cita-cita, nanti kamu punya ilmu. Ingat, fil ilmi. Ayo, siapa di antara kamu ini yang punya niat hafal, yang punya cita-cita 3? Hafal Quran, memahami Quran, dan mengamalkan Quran. Ada nggak yang punya cita-cita begitu? Atau lah gua sama orang miskin, udah gua hafal trikul aja. Nggak bisa. Harus punya cita-cita yang tinggi. Masa kalah sama burung? Kalau burung terbangnya berapa dia? Sorangan-sorangan burung mah. Dewek-dewekan, sendiri-sendiri. Kalau manusia punya ilmu, gara-gara cita-cita yang tinggi, dia terbang ke rombongan, naik pesawat. Emang nggak rombongan tuh? Rombongan. Hebat manusia apa hebat burung? Manusia apa burung? Hebat manusia. Kamu jangan kalah sama burung. Burung terbang sendirian, kalau manusia terbangnya rombongan. Pesawat berapa orang yang masuk? Bisa 100 orang, bisa 200 orang. Tuh gara-gara cita-cita yang saya pengen jadi pilot. Tuh terbangnya bawa orang tuh dia. Tuh. Saya pengen jadi kenek mobil. Ya rendah amat, gak boleh. Nah, lihat kitabnya. Karena orang itu akan dilihat bagaimana cita-citanya. Saya loncat biar agak cepat, tapi esensinya masuk. Wa ta'dhumu fi 'aini shagiri sigoruha. Besar dia, iya kan? Tapi karena cita-cita yang rendah, cita-citanya biasa-biasa saja, akan dipandang oleh orang, dia mah kecil, nggak ada apa-apanya. Kata orang, silente, masa cita-cita cuman pengen jadi ibu RT gitu. Masa cita-cita cuman mau hafal 5 hadis, 10 hadis, kecil tuh. Jadi kecil, kamu nggak bakal dianggap sama orang karena cita-citamu kecil. Wa tasghuru fi ainil azimi al-adhaimu. Ada orang kecil akan dipandang menjadi besar karena besarnya cita-cita. Ya, cuman anak petani, tapi dia punya cita-cita yang tinggi. Saya akan jadi bos petani. Biar bapak gua petani, tapi saya akan jadi bosnya petani, ya kan? Biar ibu saya cuman ngajar di majelis taklim, saya akan pulang dari pondok bikin pondok, begitu.
Kecil ibu kita di kampung, dipandang sama orang, iya paling guru TK gitu ya, guru TPA, taman pendidikan aki-aki gitu umpama. Tapi kamu pulang dari pondok, saya akan pulang dari pondok, akan bikin pondok pesantren gitu. Biar kita ini anak orang kampung, tapi jangan cita-cita kayak orang kampung juga. Nah, akan menjadi besar kamu dipandang oleh orang karena cita-citamu besar. Walaupun kita orang kecil, ada orang besar dipandang kecil karena kecilnya cita-cita. Ada anak orang kaya. Ada anak orang kaya, bapaknya punya apa? Bapaknya punya perusahaan. Uang di mana-mana. Apa dia cita-citanya? Ya, udah kalian gua gini aja udah, bapak gua sudah kaya. Tuh. Dia emang gak punya cita-cita. Dia dipandang hina tuh. Kenapa? Karena dia sudah punya harta orang tua. Gak hebat orang kayak gitu mah. Biar kita masuk pondok, biar makan tahu tempe atau TTS. TTS? Tahu tempe sambal. Biarin. Tapi kan aku cita-citaku tinggi. Gitu loh. Harus punya kayak gitu. Nah, warrosu fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatu. Karena pangkal kesuksesan itu, pangkal berhasil itu adalah dua, apa? Al-jiddu wal himmatu. Sungguh-sungguh dan cita-cita. Udah tuh catat. Sungguh-sungguh dan cita-cita, ini pangkal kesuksesan. Ini pangkal keberhasilan. Jadi kalau kamu ingin berhasil, dua kepalanya, dua pangkalnya, dua pokok yang harus dimiliki oleh kamu. Apa? Al-jiddu wal himmatu. Sungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi, bukan cita-cita yang rendah. Ada orang yang punya kalimat begini, kalaupun buah tidak dapat, akar pun jadi. Itu mah penakut. Itu mah apa namanya? Orang yang kecewa. Masa kalimatnya, biar nggak dapat buahnya, akar pun jadi. Ah, cemen itu mah. Pokoknya nggak mau. Gua mah mau yang lebih tinggi daripada yang lain. Tuh. Tapi pangkalnya dua. Kalau mau sukses, harus sungguh-sungguh dan cita-cita, bukan citata, cita-cita. Kalau orang sungguh-sungguh itu lagi belajar, ngelihat jam nggak? Hah? Bener. Oh, mata-mata gua, jam di hadapan saya terpampang gitu kan. Ada nggak? Ya Ustadz ngajar lama amat Ustadz. Itu pertanda dia nggak sungguh-sungguh. Dia cita-citanya rendah. Tuh. Jadi dua. Lihat situ. Faman kanat himmatuhu, siapa orang yang punya cita-cita yang tinggi, maka dia akan mampu menghafal kitab-kitab yang ada. Di sini kan diibaratkan hifdzu jami'i kutubin Muhammad bin Hasani. Ya kan? Jadi ada kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan, diibaratkan orang yang punya cita-cita yang tinggi adalah orang yang menghafal kitab yang disusun sama Muhammad bin Hasan. Nah sekarang kalau kita kiaskan sama pondok kita, orang yang cita-cita yang tinggi itu dia akan menguasai semua pelajaran yang disiapkan oleh Fantastis. Begitu. Nggak boleh cuman hakim lagi yang ngajar, kitabnya gundul, ustadznya gondrong gitu kan. Sebel gua sama dia mah, ngajarnya makin lama. Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang marah gitu kan. Ada nggak yang begitu? Yang benar kamu. Berarti masih yang lanjut nih ya. Benar nih. 1 jam lagi. Nggak berani kan? Tetapi ingat,
cita-cita itu harus diiringin sama apa? Wa qatarna bidzalika al-jiddu wal muwadhabatu. Cita-cita yang tinggi tersebut harus diiringin sama kesungguhan dan ketekunan. Nggak bisa sukses tanpa diiringin sama kesungguhan dan ketekunan. Maka lihat kalimatnya. Saya loncat. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakul lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakul lahu himmatun 'aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Lihat. Kalau orang cuman punya himmah doang, cita-cita yang tinggi doang, tanpa diiringi oleh satu kesungguhan, satu ketekunan, itu bursit, nol. Sama contoh begini, kamu dari kampung, dari rumah cita-cita mau menghafal Quran, cuman gak dihafal-hafal Qurannya, bisa dapat nggak hafalannya? Gak bisa, nonsen kata orang. Kamu dari rumah mau menghafal Arba'in Nawawi 40 hadis sampai pondok nggak dihafal-hafal hadisnya, bagaimana mungkin mau bisa menghafal? Nggak bisa. Ayat naon eta? Saha? Ulah, jangan ke situ pandangannya. Lihat saya saja, mana yang paling tampan, saya atau mobil? Sebentar lagi saya kalah sama mobil. Nah, maka kalimatnya adalah fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakul lahu jiddun. Siapa orang yang punya cita-cita yang tinggi dan tidak sungguh-sungguh. Tuh. Ada orang yang punya cita-cita yang tinggi tapi tidak sungguh-sungguh. Satu. Atau sebaliknya, au kana lahu jiddun wa lam yakul lahu hammun 'aliyatun. Atau ada orang yang sungguh-sungguh tapi nggak punya cita-cita yang tinggi. Mungkin nggak? Dia sungguh-sungguh belajarnya, cuman nggak jelas arah cita-citanya. Pokoknya dia masuk pondok, dia rajin, cuman nggak jelas arahnya kemana. Dia berani ngelangkah, tapi salah alamat. Coba. Maka kalimatnya di sini apa? La yasulu lahu, dia tidak akan berhasil.